Halo guys, jadi nama saya Hendy Prasetya Guritno. Saya pelajar asli Yogyakarta. Jadi saya saat ini juga tinggal di Jakarta dan sedang belajar di Universitas Wisata Wacana pada Fakultas Teknologi Informasi dan juga Prodi Sistem Informasi. Saya adalah mahasiswa kelahiran Jogja tanggal 14 Januari 2002 dan sampai saat ini saya masih belajar di Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya hendak memperkenalkan sedikit tentang dasar-dasar pemrograman Java yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen saya di Universitas Wisata Wacana. Yang pertama, pada pemrograman Java kita mengenal variabel dan tipe data. Variabel merupakan suatu tempat yang berupa identifier, yaitu suatu huruf atau kata-kata yang dibuat oleh seorang programmer yang digunakan sebagai pengenal suatu program. Jadi saat kita akan membuat program, kita tidak boleh melupakan variabel. Lalu untuk variabel itu karena dia merupakan bagian dari identifier itu memiliki 4 ciri khusus di Java. Ciri yang pertama itu adalah pemberian nama hanya boleh diawali huruf underscore atau tanda dolar. Tidak boleh diawali angka atau karakter-karakter khusus lain. Lalu bersifat boleh melebihi satu karakter, dan untuk karakter berikutnya boleh mengandung huruf underscore, tanda dolar, atau angka. Selain itu, variabel itu tidak boleh mengandung karakter khusus. Lalu tidak boleh sama dengan keyword, dan juga yang terakhir bersifat case sensitive. Lalu di pemrograman Java juga ada tipe data. Tipe data merupakan suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel dan operator. Ada 2 jenis tipe data, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data char atau reference, atau dalam bahasa Indonesia merupakan tipe data referensi. Lalu ini adalah cara-cara penulisan variabel di dalam bahasa Java. Ketika akan menulis suatu variabel dalam hampir semua bahasa pemrograman terdapat 2 langkah, yaitu deklarasi dan inisialisasi. Deklarasi adalah proses untuk memberitahu compiler bahasa Java bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Bahasa Java sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep strongly typed programming language, yang artinya untuk setiap variabel harus ditulis akan berisi tipe data apa. Karena itu akan ditulis dengan tipe data apa, maka variabel sangat erat kaitannya dengan tipe data. Lalu untuk tipe-tipe data pada Java itu ada contohnya, itu tipe data integer, atau kita tuliskan dalam program kita ini, kita tuliskan int, itu berfungsi untuk tipe data bulat. Lalu yang kedua adalah tipe data double. Lalu dalam pemrograman dapat kita tulis double begini, yang berfungsi untuk bilangan pecahan. Jadi di sini maksudnya adalah bila kita menggunakan suatu operasi hitung, operasi aritmatik, perkalian, pembagian, tambah, kurang, ataupun operator penugasan, kita dapat menggunakan double ini bila mana kita menggunakan hasil angka-angka desimal atau bilangan pecahan. Yang ketiga adalah karakter, atau dapat kita tulis char.
char berfungsi untuk tipe data huruf atau abjad dari huruf A sampai Z. Huruf A sampai Z tadi itu juga berlaku jika hurufnya itu adalah huruf kapital. Syaratnya sederhana, kita hanya perlu menggunakan tanda petik begini setiap hurufnya. Lalu ada juga tipe data boolean yang dapat kita tulis begini, itu kita tulis boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu benar atau salah. Lalu untuk untuk contoh-contoh program dari tipe data ini akan kita buat sekarang. Yang pertama kita harus buka Eclipse, merupakan wadah untuk membuat pemrograman Java. Lalu untuk membuat suatu proyek baru yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita buka file, kita pilih new atau baru, atau kita juga bisa menggunakan shortcut Alt Shift N. Kita pilih Java Project. Lalu untuk di setiap Java Project kita boleh menggunakan nama yang bebas, tapi diusahakan nama-nama ini tidak menggunakan karakter-karakter khusus. Misalnya kita akan beri nama tipe data Pak. Untuk modul, kita bisa siapkan modul ini menggunakan huruf kecil saja karena telah disepakati oleh suatu konvensi programmer Java. Kita ikuti saja aturannya, menggunakan huruf yang kecil untuk pembuatan modul. Setelah kita membuat modul ini tadi, kita hendaknya segera membuat kelas baru untuk segera membuat program. Caranya adalah kita klik di sini, lalu kita pilih kelas baru. Oke. Untuk paket ini atau package itu juga tergolong bebas. Kita bisa masukkan misalnya tipe data. Lalu untuk penamaannya sesuai yang sudah disetujui oleh program-program Java di dunia, kita menggunakan namanya itu diawali dengan huruf kapital. Lalu juga jangan lupa di sini ada pilihan public static void main string, ARGS, constructor from superclass, inherited abstract methods, dan juga yang terakhir untuk menambahkan komen. Dan di sini kita hanya membutuhkan ini saja. Lalu setelah begini, maka terciptalah public class atau kelas. Lalu akan kita hapus kata-kata tuju auto generated method karena tidak begitu relevan dan tidak begitu kita butuhkan. Lalu kita akan mencoba untuk tipe data yang pertama, kita mempunyai tipe data in. Kita mempunyai tipe data in yang dimana dia bermanfaat sebagai penulis data yang bulat. Ini kita segera bisa tulis in, misalnya bulanan. Ya, ini tadi
fungsinya sebagai data bilangan bulat. Jangan lupa untuk memberikan titik koma pada akhir dari suatu fungsi atau tipe data agar nanti tidak bermasalah saat akan kita run. Yang kedua, kita mempunyai tipe data float. Seperti misalnya float bilangan float dengan 5, lalu kita juga akan menggunakan char atau karakter tadi, kalau kata karakter yang bisa tentang huruf dari A sampai Z, baik lower case maupun upper case. Sedangkan tadi kita misalnya mau menggunakan apa ya, huruf, nah kita bisa gunakan satu, ini bebas, kita bisa mengisikan misalnya huruf kecil A. Lalu juga ada tipe data boolean, bisa menuliskan dulu ini. Nah, untuk tipe data boolean ini kita bisa menggunakan true or false. Jadi misalnya kita akan menuliskan ini boolean dengan true. Lalu setelah kita mengintikan program data tadi, kita harus menggunakan sistem in, sistem out, print, run, atau kita masukkan bilangan tadi sesuai dengan integernya untuk memberikan keluaran dari tipe data INT. Lalu untuk fungsi-fungsi berikutnya juga kita sama-sama gunakan sistem print out. Masukkan apa itu, bilangan float. Ini harus sama. Jika mengandung perbedaan, maka nanti takut perbedaan akan berubah. Kita akan gunakan huruf variabel pada tipe data char. Kita menggunakan data boolean sesuai dengan variabel yang ada pada tipe data boolean. Kita menggunakan data setelah itu, setelah semua hal itu kita masukkan tadi, setelah tidak ada pertanda ada program yang salah atau gambar lampu kemudian ada gambar silang warna merah, kita bisa menjalankan programnya. Yang pertama, kita klik run di atas sini, kemudian kita klik run. Ya, maka keluarnya akan menjadi seperti ini.
Untuk angka 5 itu keluar begini karena dia bersifatnya bilangan bulat. Untuk yang bilangan kedua yang float itu keluar seperti ini karena dia merupakan tipe data float. Yang ketiga adalah mengeluarkan huruf A saja, petiknya tidak ikut karena ini merupakan sifat dari tipe data char. Lalu yang terakhir yang boolean, kita memasukkan data boolean sama dengan true. Jadi bila mana kita menggunakan fungsi if else nanti saat kita menemukan hasil yang di luar dari dari kelompok true, maka hasilnya akan false. Kita coba langsung aja, kita coba huruf ini atau kita gunakan abstrak membuktikan bahwa fungsi char itu untuk mengetikkan karakter. Ya, jadi keluarnya adalah A. Lalu apa jadinya jika kita menuliskan float bilangan float tanpa huruf F? Maka akan keluar tanda lampu dan ada logo kesalahan di sini. Kita bisa klik. Dia tidak bisa melanjutkan proses kita karena kita kekurangan fungsinya, yaitu kita kekurangan huruf F. Lalu setelah ada angka huruf F, kita bisa mengubah angka-angka di depan ini menjadi contohnya 68. Lalu kita bisa coba, ya baru tetap aja 5,678. Bagaimana jika kita menggunakan INT bilangan menggunakan angka desimal? Apakah mungkin untuk dilakukan? Ya, sebelum saya selesai mengetikkan pun, Access telah memberitahu saya bahwa sifat data tersebut tidak bisa menghasilkan output karena kita menggunakan angka koma atau angka desimal. Karena memang kembali lagi ke fungsi utama bahwa INT merupakan fungsi yang digunakan untuk bilangan bulat. Lalu berikutnya, dalam pemrograman Java juga terdapat operator dan tingkat operator. Operator dalam pemrograman Java digunakan untuk melakukan operasi perhitungan tertentu. Di bahasa Java terdapat 7 operator, yaitu operator aritmetika, operator penugasan, operator pembanding, operator logika, operator unary, operator ternary, dan juga operator tugas. Nah, untuk nanti pengerjaan suatu program, kita bisa menggabungkan beberapa operator menjadi satu program. Contohnya akan kita lihat pada contoh program sederhana yang pernah saya buat di Eclipse. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi berhitung atau operasi aritmatika. Yang bilangan ini terdiri dari operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga untuk mencari sisa hasil bagi atau modulus. Untuk contoh programnya bisa kita simak sebentar. Kita akan membuat file baru, proyek baru, Java Project.
um, kita kita masalah kita akan membuat proyek baru, contohnya operator, contoh operator. Kalau kita menggunakan kita biasa kita membuat kelas baru, contoh ini juga static void. Nah, sebenarnya pada program ini kita bisa buat satu program yang sama, itu misalnya kita akan menggunakan tipe data oh iya, aduh kita lupa membuat package. Kita akan buat kelas baru lagi. Contoh operator 2 ya, tapi karena salah baru, tapi saya lupa membuat package. Kita bisa membuat namanya paketnya CO2. Kita bisa membuat namanya satu, kita ganti dengan ini. Kita akan menghitung luas suatu untuk panjang, kita bisa menggunakan UMTP dan juga luas. Kita bisa perhatikan bahwa kita telah masukkan variabel P, L, dan luas pada tipe data ini, maka kita bisa memasukkan nilai dari setiap variabel. P misalnya 2, kita punya letter sepanjang 4, kita punya luas, luas yaitu panjang dari letter. Lalu nanti untuk mengeluarkan hasil dari luas, kita bisa menggunakan sistem out. Dan kita menggunakan literasi untuk kejelasan program. Kita bisa menulis luas, teman-teman. Kita masukkan variabel luas pada program. Kita gunakan tambahan di sini. Variabel luas akan di print berdasarkan rumus yang telah saya
kelasnya 8. Ini bisa dikerjakan dan juga mengandung beberapa operator. Yang pertama itu adalah operator aritmetika, dan secara spesifik ini merupakan operator aritmetika perkalian dan pembagian. Kemudian kita juga menggunakan operator penugasan. Di sini kita ada operator sama dengan sebagai operator penugasan untuk menugaskan variabel P tadi agar memiliki nilai banyak. Operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu, biasanya untuk mengisi nilai atau hasil perhitungan dari suatu variabel. Operator penugasan dapat berupa pengisian nilai, pengisian dan penambahan nilai. Jadi saat kita mengisi pengisian dan penambahan nilai, misalnya kita sudah memiliki nilai 3, kemudian kita tugaskan menggunakan operator tambah sama dengan, maka nanti hasilnya operator nilai yang tadi telah kita masukkan angka 3 akan naik tingkat menjadi 4, dan kemudian ada operator pengisian dan pengurangan yang juga fungsi sama seperti pengisian dan penambahan. Lalu untuk berikutnya ada operator penugasan, pengisian, dan perkalian. Kemudian ada pengisian dan pembagian, lalu yang terkait pengisian dan dicatat. Lalu ada operator pembanding. Operator pembanding ini juga mirip seperti Boolean, karena operator ini bertugas untuk membandingkan suatu nilai dan juga disebut sebagai operator relasi yang hanya menghasilkan keluaran output berupa true atau false. Operator pembanding terdiri dari yang pertama lebih besar, logonya seperti ini, lebih kecil, seperti ini, sama dengan seperti ini. Operator pembanding ini memiliki sedikit perbedaan dengan operator penugasan karena saat kita menggunakan sama dengan, dia beralih fungsi sehingga kita menggunakan sama dengannya 2 kali. Kemudian ada juga tidak sama dengan, ada lebih besar untuk sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Kita akan melihat contoh program dari operator pembanding, contoh program yang sangat saya katakan. Ini kita close saja karena sudah selesai. Kita close saja. Lalu kita juga perlu membuat proyek baru lagi. Kita sesuaikan dengan topik kita yang pernah kita buat. Misalnya contoh operator ya. Buat juga kelas baru. Nah, saat kita masukkan karakter lain maka akan keluar logo bahwa packet name is not valid. CO hashtag is not a valid Java identifier. Karena dia sebagai identifier, dan identifier sendiri memiliki karakter ini tidak boleh menggunakan karakter lain selain tombol $. Kita akan mencoba membuat satu program yang membuktikan tentang faktorialisasi pada Java. Nah, begitu. Ini merupakan operator pembanding.
Lalu kita bisa membuat suatu input, yaitu memberikan kita membuat juga scanner di sini pakai apa pekerjaan. Atau kita bisa menggunakan program yang membuat bilangan prima saja, karena ini sudah sangat jelas menggunakan dua jenis operator, yaitu operator logika dan juga operator pembanding. Kita akan gunakan ini saja. Dan ini juga ada salah satu contoh increment, yaitu increment untuk membagi suatu bilangan ini terhadap bilangan yang terkena fungsi increment. Ya. Menggunakan fungsi input. Karena lalu berikutnya kita masukkan input di sini, kita bisa copy saja biar cepat karena ini sudah kita menggunakan scanner input di sini sebagai variabel. Kita bisa memasukkan sistem out, print, learn, masukkan angka untuk kita, untuk memasukkan angka bebas sebagai pengecekan bilangan prima atau bukan. Kemudian ada juga integer angka yang berarti bersifat bilangan bulat. Nah, ini adalah salah satu fungsi tipe data boolean. Bila datanya berupa bilangan prima, maka dia berarti benar atau true. Lalu kita akan menggunakan fungsi ini, fungsi dari pembanding atau fungsi pengelompokan. Gunakan ini. Kita masukkan tadi integer temp menjadi bila angka dimodulus oleh suatu bilangan yang akan menjadi pembagi. Kita akan menggunakan fungsi if. Yang saya jelaskan pada nanti. Kita bisa memasukkan fungsi prima false
Nah, ini agak sedikit error misalnya. Kita tutup kurung kurangan ya. Ini kita ada bawaan kamu tadi ya. Lalu kita masukkan nanti if, fungsi if di bawah. Kita kita gunakan untuk pembuktian bahwa hasilnya bilangan prima nanti. Atau A kita masukkan L, kita ketikkan saja sistem out perintah bilangan itu bukan bilangan prima, bisa bilangan yang dihasilkan bukan bilangan prima. Kita bisa mengangkat di programnya ini kami akan kita masukkan angka bebas untuk kita. Contohnya adalah angka 34. Bilangan tersebut bukan bilangan prima. Lagi angka bilangan prima yang agak tinggi nilainya. Contohnya kita bisa ambil angka 29. Itu bilangan prima karena kita telah masukkan fungsi-fungsi di sini. Ini adalah fungsi pencari bilangan prima tadi. Berarti kita telah selesai operator pembanding dan operator logja. Kemudian ada operator binary. Operator binary adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan. Contoh operator binary adalah operator tambah. Penjelasannya merupakan positif atau plus, contohnya adalah plus 5. Dan juga ada minus atau negatif, contohnya adalah min 3. Ini adalah pencari bilangan prima. Kemudian ada operator ternary yang bekerja lah. Ini sebenarnya kita membuat pertanyaan. Simbol atau operatornya menggunakan tanda tanya dan tanda titik 2. Kemudian berikutnya ada jenjang operator. Jenjang operator berfungsi sama seperti tingkatan operator matematik untuk prioritas pengerjaan. Contoh fungsi tersebut terhadap operator sebagai berikut. Jadi ini adalah urutan operator yang harus dikerjakan duluan dalam suatu program. Prioritasnya diurutkan. Jadi prioritas yang paling tinggi adalah jenjang pertama dan yang terakhir adalah jenjang ke-16. Lalu pada input dalam Java adalah nilai yang kita masukkan dalam program, dan Java sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input, yaitu kelas scanner, kelas buffer reader, dan juga kelas console. Untuk input dimasukkan menggunakan import. Satu sederhananya yang telah kita praktikkan tadi yaitu input Java util scanner. Lalu untuk output pada Java, output dalam bahasa pemrograman Java seperti hasil proses keluaran dari proses sebagai hasil. Contoh keluaran atau output pada Java adalah print, printlan, dan juga format. Misalnya kita akan menggunakan sistem out, kita bisa menggunakan print dan printlan. Saat kita menggunakan print, kita akan menuliskan hasil program kita pada field yang sama sesuai dengan hasil sistem out sebelumnya. Lalu ekspresi. Ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai dalam variabel. Ekspresi secara umum dalam komputer statement dituliskan sebagai variabel underscore nilai. Ekspresi merupakan suatu proses yang bersifat sekuensial yang artinya bahwa proses dilakukan dari baris paling atas sampai baris akhir. Sebagai contoh, bila dituliskan, misalnya A sama dengan 10 yang kedua A sama dengan 5. Maka artinya
pada baris pertama A bernilai 10 dan pada baris kedua A nilainya 5, sehingga nilai 10 berganti menjadi 5, sehingga waktu kita print out hasil nilai angka 5, hasil nilai A adalah 5. Lalu di Java juga ada percabangan. Java juga menyediakan sejumlah mekanisme untuk menghasilkan pengaturan pada program mana yang akan dijalankan, berupa pernyataan percabangan. Terdapat beberapa jenis percabangan di Java, yaitu if, else, dan switch. Kita telah mempraktekkan percabangan ini pada program tadi. Contohnya yang sangat terlihat adalah pada saat kita mencari suatu bilangan bulat. Kita menggunakan percabangan if dan percabangan if else. Percabangan if menyatakan pernyataan akan dieksekusi jika memenuhi syarat atau kondisi tertentu, dan juga percabangan if else digunakan untuk memilih salah satu dari dua kemungkinan kemunculan. Dengan kata lain, if else menyebabkan eksekusi dijalankan melalui sekumpulan boolean, sehingga hanya bagian tertentu program yang dijalankan. Lalu yang terakhir adalah percabangan switch. Itu berfungsi untuk memberikan suatu cara untuk mengirim bagian program berdasarkan nilai suatu variabel atau pernyataan tunggal. Percabangan switch dimaksudkan untuk menangani banyak kemungkinan kemunculan. Lalu perulangan. Perulangan juga kita coba tadi pada program saat kita mencari bilangan bulat. Contohnya adalah struktur for. Pengulangan adalah suatu proses dalam program yang dapat mengeksekusi satu atau beberapa statement yang sama secara berulang sampai ditemukan kondisi untuk berhenti. Kondisi untuk berhenti ini dapat tiga jenis buah dalam Java, yaitu for, while, dan do while. Struktur for umumnya digunakan untuk melakukan pengulangan yang banyaknya sudah pasti atau sudah diketahui sebelumnya. Dalam jenis ini kita harus mendefinisikan inisialisasi atau nilai awal dan kondisi untuk keluar dari pengulangan. Selain itu, kita juga perlu menambahkan iterasi atau variabel pengumpul untuk melakukan proses increment, penambahan maupun decrement atau pengurangan. Struktur while adalah jenis pengulangan yang mendefinisikan kondisi di awal blok. Ini artinya, apabila kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pengulangan pun tidak akan pernah dilakukan. Proses inisialisasi nilai pada struktur while ditulis sebelum kita menuliskan struktur while itu sendiri, sedangkan iterasi akan ditulis dalam blok. Do while loop mirip dengan while loop. Statement dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana statement di dalam do while loop dieksekusi sedikitnya satu kali. Ya, itu merupakan contoh sederhana pengurusan jasa dari saya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa adaptasi dengan perkembangan digital ini, dan juga dapat menciptakan program-program yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain.